Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang elastisitas. Bersama saya, Dede Rustiawan Kusman. Sebelumnya mari kita lihat dulu video singkat berikut ini. Nah, jadi tali juga, walaupun baja punya batas elastisitas, jadi kalau terlalu berat bebannya bisa menyebabkan tegangan patah. Nah, itu ya, jadi talinya putus karena tidak kuat, ya, bebannya terlalu berat. Nah, ini ada gambar kren sedang mengangkat benda berat, tentu menggunakan tali baja yang sangat kuat. Nah, ini ketepel menggunakan talinya berupa karet yang kalau ditarik dia akan bertambah panjang, kemudian dilepaskan kembali ke posisi semula. Nah, ini juga yang banyak tren sekarang yang disebut dengan bungee jumping. Tentu tali yang digunakan berbeda pada tali pada kren maupun pada ketepel ini. Ya, ini contohnya. Begitu juga pada klip menggunakan tali atau kawat baja yang sangat kuat untuk menarik klip, ya, atau menahan lip. Nah, di sini ada mesin yang menaikkan lipnya atau menurunkan lipnya. Nah, jadi sekarang banyak benda-benda yang digunakan sebagai tali, misalnya ini ada karet ban, begitu ya, mau ban dalam, terutama ban dalam motor, ban dalam mobil sering digunakan sebagai tali pengikat, atau tali rapia. Nah, atau ini di motor sering digunakan juga tali ini yang digunakan pada bungee jumping. Nah, ini ada tali plastik, ini ada karet gelang, kemudian ini karet yang digunakan biasanya pada celana, ya, dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, ini yang biasa digunakan untuk rescue, ya, atau pendaki gunung menggunakan tali seperti ini. Ini ada tali baja. Ini juga sama, tali baja. Ini ada tambang. Nah, ini ada malam, ya, macam-macam. Masing-masing benda ini punya kelenturan yang berbeda-beda. Ya, ada yang kalau diberi gaya dia bertambah panjang, balik lagi ke keadaan semula. Ada yang tidak mengalami perubahan, ada yang sangat sedikit perubahannya, ada yang berubah tadi tapi tidak balik lagi ke posisi semula. Maka hari ini kita akan membahas materi tentang karakteristik benda itu yang kemudian dikenal dengan istilah elastisitas. Nah, ada yang mengkategorikan kemampuan benda untuk kembali ke kondisi awal tadi, itu disebut dengan elastisitas. Ya. Nah, benda berdasarkan sifat elastisitasnya, ada yang dikenal dengan benda tegar, benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika diberi gaya. Contohnya meja, kursi, lemari, tidak mengalami perubahan bentuk ketika diberi gaya. Ada juga yang disebut dengan benda elastis, yaitu benda yang mengalami perubahan bentuk ketika diberi gaya,
dan kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contoh karet ya. Kemudian yang ketiga, benda plastis. Benda plastis adalah benda yang mengalami perubahan bentuk ketika diberi gaya dan tidak kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya plastisin, plastik, tanah liat, permen karet, begitu ya. Oke. Nah, umumnya setiap benda memiliki sifat elastis. Pasti juga akan mengalami sifat plastis. Jika gaya yang terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk memegang, maka benda elastis akan patah atau putus ya. Oke, nah perhatikan gambar berikut ini. Misalnya ini ada karet ban misalnya. Digantungkan, ini ada pengaitnya di bawah. Lalu kemudian dikasih beban, maka tentu karet ini akan bertambah panjang. Ya. Kalau dikasih bebannya 2, maka bertambah panjang 2 kali lipat. Nah, misalnya seperti itu. Maka disimpulkan semakin berat beban M, masanya, atau W beratnya, maka delta L akan semakin besar pula. Delta L itu adalah pertambahan panjangnya ini. Ya, maka dituliskanlah bahwa gaya berat yang diberikan atau gaya yang menariknya itu sebanding atau berbanding lurus dengan perubahan panjangnya atau delta L. Nah, hubungan antara besar gaya dengan pertambahan panjang pertama kali diamati oleh Robert Hooke. Nah, Hooke membuat hukum yang dikenal dengan hukum Hooke yang menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut. Nah, maka digambarkan seperti ini eksperimennya itu. Jadi semakin besar gayanya, nah delta L-nya makin besar. Jadi misalnya ini di sini posisinya, delta L-nya sini, ini titiknya ketemu, dan seterusnya. Ternyata didapatkan garis lurus. Maka dikatakan F dengan delta L berbanding lurus. Nah, kemiringan daripada grafik ini adalah tangen theta, itu yang kemudian dikenal dengan istilah konstanta gaya. Konstanta gaya, lambangnya adalah K. Nah, jadi hukum Hooke, kita lihat bahwa besarnya gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang dari keadaan awalnya, artinya semakin besar renggangan atau renggangan benda, semakin besar pula gayanya. Maka dituliskanlah L. Jadi F sama dengan K kali delta L. Di mana F itu gaya tarik pada benda, satuannya Newton, K itu disebut konstanta gaya, tentu satuannya Newton per meter, dan delta L adalah pertambahan panjang benda, satuannya meter. Nah, K itu merupakan koefisien elastisitas benda ataupun ukuran kelenturan benda. Ya, contoh soal nomor 1 diambil dari soal UN tahun 2010. Ya. Oke, ini ada tabel hasil percobaan. Cobaan 1 sampai 5, ini bebannya, ini pertambahan panjangnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka konstanta elastisitasnya berapa dari benda tersebut atau dari karet tersebut, ya. Nah, kita gunakan penyelesaiannya dengan menggunakan rumus tadi F sama dengan K delta L, berarti K F dibagi delta L, di mana F-nya yang menariknya sama dengan berat benda, berarti M kali G dibagi dengan delta L. Nah, jadi selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus, misalnya pada saat bebannya 0,2 kg kali gravitasi, G-nya 10, panjangnya bertambah 5 cm, 0,05 sama dengan 40 Newton per meter. Begitu juga yang kedua, yang ketiga, yang keempat, maka secara lengkap dimasukkanlah ke dalam tabel, hasilnya adalah ternyata sama 40 Newton per meter. Jadi jawabannya E ya. Contoh soal nomor 2, soal UN tahun 2012. Nah,
Sama di situ juga percobaan elastisitas karet. Ini gayanya, ini pertambahan panjangnya. Ditanya konstanta terbesar. Nah, berarti satu-satu dimasukkan ya ke dalam rumus K F delta L. Ya, jadi dengan menggunakan persamaan K F per delta L, maka diperolehlah K-nya masing-masing 200, 320, 300, 200, 303. Maka yang terbesar nilainya adalah 320 Newton per meter. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini ada soal UN tahun 2016. Ini ada gaya F fungsi delta L. Ditanya yang menunjukkan nilai konstanta elastisitas terbesar ke yang terkecil. Ya. Nah, berdasarkan rumus K F per delta L, berarti kan F per delta itu sama dengan tangen theta. Berarti yang paling besar adalah sudutnya yang paling besar, kemiringannya yang paling besar. Berarti nomor 1 yang paling besar, nomor 3 paling kecil, ini yang sedang, begitu ya. Jadi kalau ditanya dari besar kecil ya jawabannya 1, 2, 3. Ya, yang lebih tegap, yang lebih besar. Oke, jadi grafik yang menunjukkan nilai konstanta elastisitas K dari terbesar ke terkecil adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Nah, hubungan gaya dan pertambahan panjang, nah, grafiknya secara lengkap digambarkan seperti ini. Jadi ternyata elastisitas suatu bahan itu ada batasnya. Ya. Jadi yang grafiknya lurus itu hanya sampai dengan titik A di sini disebut dengan batas hukum Hooke. Hubungan F sama dengan K delta L. Ini masih berbanding lurus. Tapi setelah dari A ke titik B, nah, sudah tidak sesuai dengan hukum Hooke tadi. Sampai di batas elastisitas di titik B, ya, pertambahan panjangnya makin besar sementara dengan gaya yang kecil. Gitu ya. Lama-lama ini ada titik tekuk, lalu di sini ada titik patah. Jadi kalau sudah di sini dia akan patah atau putus ya. Nah, daerah sampai B ini disebut dengan deformasi elastis. Lalu dari B sampai ke titik E ini disebut dengan deformasi plastik. Karena kalau sudah daerah sini tidak akan balik lagi ke panjang awal. Kalau di sini masih balik lagi ke panjang awal, maka disebut deformasi elastis. Ya, contoh soal 1. Ada grafik hubungan gaya dengan pertambahan panjang. Nah, berdasarkan grafik, maka benda akan tetap bersifat elastis pada gaya tarik berapa Newton sampai berapa Newton. Nah, kita lihat dari 0 sampai 8 Newton itu disebut daerah hukum Hooke karena lurus grafiknya. Ya. Nah, ini sesuai dengan hukum Hooke. Dari 8 sampai 12, nah 12 itu adalah batas elastisitas. Artinya kurang dari 12 masih elastis. Lebih dari 12 itu tidak elastis, sudah masuk ke daerah plastis. Ya. Jadi 12 sampai 16 daerah plastis. Nah, pertanyaannya kan yang bersifat elastis berarti dari 0 sampai 12. Ya. Oke, jadi 16 titik patahnya, maka jawaban yang benar 0 sampai 12 Newton. Nah, contoh soal nomor 2. Ini juga hampir sama, cuman pertanyaannya adalah benda bersifat tidak elastis atau daerah plastis di daerah mana? Nah, kita lihat nih, pertama ada 0 sampai 18. Itu disebut daerah elastis atau daerah hukum Hooke linier. Ya. Kemudian 18 itu masih daerah elastis atau batas elastisitas. Artinya kurang dari 18 masih elastis. Nah, lebih dari 18 tidak elastis. 18 sampai 24 adalah sudah daerah plastik. Artinya pegas mengalami pertambahan panjang tetapi tidak kembali ke semula. Sedangkan 24 adalah titik patahnya. Nah, maka benda bersifat tidak elastis mulai dari 18 sampai dengan 24.
Nah, berikutnya kita masuk ke tegangan dan regangan, atau istilahnya stress dan strain. Nah, gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Nah, jadi kalau ini benda ditarik, maka bertambah panjang delta L, ini luas penampangnya A. Pertama, ada yang disebut dengan tegangan. Tegangan itu lambangnya Tau, itu F dibagi dengan A. Tentu satuannya Newton per meter persegi. Nah, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut regangan, yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Maka regangan dirumuskannya E sama dengan delta L per L. Ya, delta L itu pertambahan panjang, L itu adalah panjang mula. Ya, itu yang disebut dengan tegangan dan regangan. Nah, ada 3 jenis perubahan bentuk, yaitu regangan, mampatan, dan geseran. Nah, ini contohnya. Jadi tadi kalau ditarik, kemudian bertambah panjang ke kiri atau ke kanan, ini disebut dengan regangan. Ini keadaan normalnya, mula-mula segini, bertambah panjang delta L, delta L. Tapi kalau didorong, sehingga menjadi lebih pendek, namanya mampatan. Kalau didorongnya pada ujung atas, ujung bawahnya, sehingga membentuk seperti ini bentuknya, maka ini disebut geseran. Istilahnya ya. Nah, jadi regangan atau renggangan merupakan perubahan bentuk yang dialami sebuah benda jika dua buah gaya yang berlawanan arah menjauhi pusat benda dikenakan pada ujung-ujung benda. Ada mampatan. Mampatan adalah perubahan bentuk yang dialami sebuah benda jika dua buah gaya yang berlawanan menuju pusat benda dikenakan pada ujung-ujung benda. Di sini. Yang ketiga ada geseran, perubahan bentuk yang dialami suatu benda jika dua buah gaya berlawanan dikenakan pada sisi-sisi bidangnya. Nah, jadi ada regangan, ada mampatan, dan ada geseran. Nah, kemudian ada yang disebut dengan modulus elastisitas atau disebut juga modulus Young. Itu adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan. Rumusnya secara matematis dituliskan seperti ini. Nah, jadi modulus elastisitas dilambangkan dengan huruf E. Nah, itu sama dengan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Tegangan sendiri tadi sudah dirumuskan F dibagi A. Regangan itu delta L dibagi L. Atau bisa dituliskan menjadi F kali L dibagi A kali delta L. Dari sini ya, L-nya naik ke atas, A-nya di bawah. Nah, sedangkan F per delta L kan sama dengan konstanta gaya. Maka bisa tulis menjadi K kali L per A. Jadi F per delta L-nya diganti menjadi K. Nah, itu rumus untuk modulus elastisitas. Contoh soal nomor 1, nada memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm persegi. Kemudian nada menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut 1,1 meter, tentukan berapa tegangannya, berapa regangannya, dan modulus elastisitasnya. Oke, nah penyelesaiannya tegangan. Tadi rumusnya F dibagi A. Ya, F-nya 5.000 Newton. Kemudian luasnya dirubah dulu ke dalam satuan meter persegi. Jadi 10 pangkat min 4. Hasilnya 5 kali 10 pangkat 7 Newton meter pangkat min 2. Yang kedua regangan. Nah, regangan itu perbandingan delta L dengan L. Berarti kan kalau menjadi 1,1 meter, nambah panjangnya 0,1 meter. Dibagi panjang mula-mulanya 1, jadi hasilnya 0,1 dan tidak ada satuannya. Kan meter dibagi meter. Kemudian modulus elastisitas, nah itu perbandingan tegangan dibagi dengan regangan. Ya, hasilnya 5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Nah, baiklah kita lanjutkan contoh soal nomor 2. Nah, ini soal SBMPTN tahun 2016. Besi memiliki tegangan patah 2 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Beban maksimum yang dapat digantungkan pada batang besi berdiameter 1 cm agar tidak putus adalah berapa Newton? Oke, kita gunakan rumus tegangan tadi ya. Nah, tegangan itu F dibagi dengan A. Nah, yang nariknya itu adalah beban.
berarti diganti menjadi W atau M kali G bebannya dibagi dengan A. Lalu W menjadi tegangan dikali dengan A. Oke. A-nya adalah PR kuadrat. Karena dia punya diameter kan. Tinggal dimasukkan. Tegangan patahnya 2 kali 10 pangkat 8 tadi. Pi-nya 3,14. R-nya berarti setengah sentimeter. Kalau ke meter kan jadi 0,005 meter dikuadratkan. Dan diperoleh 1,57 kali 10 pangkat 4 Newton. Selanjutnya nomor 3. Ini soal SBMPTN tahun 2017. Ya, ada dua kawat A dan B. Luas penampangnya, diameternya perbandingannya 1:2. Rasio modulus Young-nya 2:3. Nah, jika kawat A panjangnya L diberi beban sebesar W teregang sejauh X, dan jika kawat B diberi beban 2W teregang sejauh 2X, maka panjang kawat B adalah berapa L? Ya, kita lihat penyelesaiannya. Pertama ini rumus dasarnya, ya, rumus modulus elastisitas atau modulus Young. Yang ditanya adalah panjang kawat B, berarti L. L menjadi E kali A kali delta L per F, pindah posisi ya. Nah, kemudian di sini ada diameter. Diameter hubungannya dengan luas. Nah, karena ditanya yang B, kita bandingkan B terhadap A. Nah, gitu ya. Ini rumus A-nya, PR kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Jadi luas B banding luas A berbanding lurus dengan DB kuadrat banding DA kuadrat. Nah, ini kan perbandingannya jadi 2:1 B terhadap A. Jadi 4:1. Kemudian L-nya dibandingkan. LB banding LA. Ini kan rumusnya dari sini. Nah, ini rumusnya. Ini yang B, ini yang A. Oke. Kemudian E-nya itu 2:3, berarti ini 3, ini banding 2. Ya, dibalik. Oke, kita masukkan saja. Nah, ya. Jadi yang A 2:3 kan gitu. A terhadap B-nya. Lalu kemudian ini yang B 4, luasnya ini 1. Yang B 2X, yang AX. Yang B 2W, bebannya ini W. Coret X dengan W-nya dengan 2. Sehingga diperoleh 12/2, 6. Ya. Jadi LB-nya sama dengan 6L. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 4. Ini soal UGM tahun 2013. Sama, ini juga membandingkan ya. Dua batang AB terbuat dari bahan yang sama. Nah, kalau disebutkan bahan yang sama, maka E-nya sama. Dalam keadaan netral atau bebas. Batang B memiliki panjang 2 kali batang A. Dan luas batang A 2 kali luas penampang lintang. Dan luas penampang lintang batang A 2 kali luas penampang lintang batang B. Jika kedua batang ditegangkan dengan gaya yang sama besar, nah F-nya sama berarti. Maka batang A bertambah panjang dengan X dan batang B bertambah panjang dengan Y. Memenuhi hubungan mana yang benar. Nah, jadi harus pandai menerjemahkan kalimat di sini ya. Oke, penyelesaiannya kita lihat ini rumus dasarnya. Yang ditanya adalah Y ya. Y itu adalah pertambahan panjang. Berarti delta L. Maka delta L bisa dituliskan rumusnya seperti ini. Ya. Lalu dibandingkan B dengan A. Nah, kan B dengan A. Kemudian tadi bahannya sama, jadi E-nya bisa dicoret. Lalu gayanya juga sama, F-nya bisa dicoret. Ya. Nah, begini kan, F dengan E tidak berubah. Yang berubah itu adalah L-nya. Ini kan. Jadi di sini batang B memiliki 2 kali panjang batang A. Nah, B-nya 2, A-nya 1. Kemudian penampangnya, luasnya. Luas A 2 kali luas B. Jadi yang A 2, yang B 1. Ya. Ini coret F dengan E-nya. Oke, jadi ini 2 banding setengah atau 4:1. Maka Y-nya adalah 4X. Contoh nomor 5. Nah, ini. Sebuah batang panjangnya L.
Ya, luas penampangnya A memiliki konstanta gaya K. Jika benda tersebut dipotong sama panjang, kemudian disatukan, maka konstanta gayanya menjadi berapa K? Nah, kita gunakan rumus ini tadi. Ya, K EA per L. Begitu. Berarti dari sini kita lihat hubungannya dengan L dengan A. E-nya tidak mengalami perubahan, kan bendanya sama, cuma dipotong saja. Ketika dipotong, maka L-nya jadi setengahnya, maka K-nya menjadi 2 kali lipat. Nah, jadi 2K. Lalu kemudian disatukan. Kalau disatukan jadi diparalelkan. Maka konstantanya dijumlahkan. Jadi 2K tambah 2K sama dengan 4K. Nah, boleh seperti itu, atau cara lain bisa juga dengan perbandingan begini. Silahkan. Ya. Jadi kondisi 2, ini kondisi 1. Nah, begini ya. Jadi mula-mulanya kan K. Ini E, A per L ini mula-mula. Lalu dipotong jadi setengah. Disatukan luasnya jadi 2 kalinya. E, A, L-nya coret semua. Ini kan jadi 4. Maka jadi 4:1. Berarti K2-nya menjadi 4K. Ya, boleh seperti ini juga sama. Nah, contoh soal nomor 6. Ini soal UM-UGM tahun 2015. Selang yang terbuat dari bahan elastik memiliki panjang 1 meter. Jari-jari rongga itu jari-jari rongga selang itu 1 cm. Tetapan elastik selang itu 0,6 Newton per meter. Kemudian selang itu diisi penuh dengan bahan elastik lain yang bermodulus yang 2000 Newton per meter persegi. Tentukanlah tetapan elastik selang dan isinya. Jadi gabungan, ya. Nah, penyelesaiannya begini. Tetapan elastik isi selang. Nah, ini kan K EA per L. Kita sebut K1. Tadi E-nya 2000, ini PR kuadrat, A-nya 3,14 kali 0,01 kuadrat dibagi 1 L-nya. Nah, ini panjangnya, ini jari-jarinya. Ya. Dapatlah hasilnya 0,628 Newton per meter. Nah, tetapan elastik selang itu nilainya adalah 0,6 Newton per meter. Ini di soalnya ada. Nah, tetapan selang dan isinya ya tinggal dijumlahkan karena jadi seolah-olah paralel gitu ya. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Ini ada selang, ini ada isinya. Jadi kan digabungkan seolah-olah paralel. Ya, jadi tinggal dijumlahkan. Jadi diperoleh 1,228 Newton per meter persegi. Berikutnya kita masuk ke modulus geser atau modulus shears. Nah, tipe deformasi yang muncul selain pertambahan panjang juga adalah perubahan bentuk berbentuk prisma jajaran genjang. Nah, pada kondisi ini benda mengalami tegangan geser. Nah, itu ya. Jadi ini ditarik ke sini, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Perubahan posisinya ini delta X, tingginya H misalnya. Ini membentuk sudut theta, ini luasnya adalah A. Oke. Maka muncullah istilah modulus geser, lambangnya G atau modulus shear, lambangnya S didefinisikan sebagai perbandingan tegangan geser dengan tegangan geser. Nah, tegangan geser adalah gaya persatuan luas, hampir sama lah, gitu ya. Sedangkan regangan geser itu perbandingan pergeseran delta X dengan tinggi objek, berarti H kalau di sini ya, delta X dengan H. Maka jadi dirumuskanlah modulus geser G itu tegangan dibagi regangan, tegangannya F dibagi dengan A, tegangannya ini regangannya delta X dibagi dengan H. Delta X dibagi dengan H. Atau bisa ditulis F kali H dibagi A kali dengan delta X. Terus kalau sudut pergeserannya atau tetanya, kalau tetanya bisa dicari dengan delta X dibagi dengan H ya. Tan desa depan dibagi samping. Nah,
Jadi tangen theta sama dengan delta X dibagi dengan H. Oke. Nah, ini contoh tabel nilai modulus beberapa bahan. Ada modulus yang atau modulus elastisitas, ada modulus shear atau modulus geser. Ya. Nah, beda nilainya, modulus yang dengan modulus geser. Nah, contoh soal ini pernah keluar di SBMPTN tahun 2016. Ya. Lihat, seorang anak menggunakan sepasang sepatu bersol karet dengan luas setiap solnya adalah 14 cm persegi dan ketebalan 5 mm. Meluncur di lantai, gaya gesek yang bekerja pada setiap kaki adalah 20 Newton. Keadaan ini menyebabkan setiap sol sepatu mengalami perubahan bentuk. Jika modulus geser karet adalah 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi, maka jarak horizontal antara ujung permukaan atas dan bawah sol sepatu adalah berapa milimeter? Ya, penyelesaiannya kita lihat diketahui ini ada A-nya, ada luasnya, ada F-nya, ada konstanta atau modulus geser. Ada modulus geser karetnya. Lalu ditanya adalah delta X ya. Jarak horizontal antara ujung permukaan atas dan bawah sol sepatu. Delta X berarti. Maka dari rumus G FH per A delta X, berarti tanya delta X, rumusnya FH dibagi A kali G, tinggal dimasukkan ke persamaan, ya, maka diperoleh hasilnya 2,38 kali 10 pangkat min 3 meter. Ya, soal nomor 2 contohnya, SBMPTN tahun 2018. Seorang pelari maraton bersiap untuk lari dengan menapakkan kakinya pada pijakan yang berketebalan 8 cm dan luasnya 12 cm persegi. Jika kaki pelari menekan dengan gaya 25 Newton pada pijakan dan modulus pijakannya 2,0 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi, nilai tangan dari sudut gesernya adalah berapa? Nah, ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang diketahuinya dulu. Nih, ada luas, ya. Kemudian ada gaya, ada modulus geser. Kemudian ada ketebalan, berarti H-nya ini ya. Lalu ditanyakan adalah tan theta. Nah, jawabannya tadi rumus G, modulus geser itu adalah F kali H dibagi A kali delta X. Nah, delta X dibagi H sama dengan F per A kali G. Maka tan theta itu kan delta X dibagi H. Atau boleh F dibagi A kali G. Nah, tinggal dimasukkan ini. F-nya 25, luasnya dirubah ke meter persegi dulu, 12 10 pangkat min 4, modulus gesernya 2 kali 10 pangkat 5, maka hasilnya menjadi 0,104. Kemudian contoh nomor 3, nah ini salah satu kaki pemain sepak bola menginjak tanah seluas 21,5 cm persegi dan setebal 2 cm dengan gaya geser sebesar 42 Newton yang menyebabkan tanah tersebut berubah bentuk. Jika besarnya modulus geser tanah adalah 2 akar 3 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi, maka sudut geser tanah adalah berapa? Nah, ditanya sudutnya, sama ya. Oke, ini yang diketahuinya, ada luas, ada F, ada G kan. Nah, luasnya jangan lupa rubah ke meter persegi dulu. Maka rumus tan theta tadi kan F dibagi A kali G, tinggal dimasukkan. Nah, 42 dibagi 21,5 10 pangkat min 4, 2 akar 3 kali 10 pangkat 4. Oke, ini coret kan habis nih, ya habis. Jadi hasilnya adalah 1 per akar 3, ya, atau 1/3 akar 3. Nah, jadi tetanya sama dengan 30 derajat, ya. Gitu. Nah, ini soal latihannya, silahkan dicoba dikerjakan ya. Nomor 1, nomor 2, kemudian ini nomor 3, nomor 4, lalu ini nomor 5, nomor 6, kemudian ini nomor 7, dan nomor 8. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.